My family always said I was the bad child, throwing me away into the bad fire. All my life been putting on a fake smile, sitting on my own, feel like I'm exiled. Feeling like I always do the wrong thing, telling all the friends that I'm the bad kid. Now I'm on my own, I lost my magic, dealing with your bullshit, now I'm over it. You took a part of me, left me with the memories of we were never a family. Now you're standing in front of my door, like none of this happened at all. Guess I'm always gonna be the bad child. Oke teman-teman, karena udah 15.20, aku mulai dulu aja ya. Ini sebelum kita masuk ke materi, ntar bakal dibawain ke IOC, aku mau ngejelasin tentang final project kalian dulu. Jadi final project kalian itu ntar kalian bakal disuruh ngebikin automasi. Automasinya itu bebas apa aja. Kalau misalnya kalian di rumah, kalian pakai laptop, ada aktivitas yang repetitif, itu kalian boleh tuh bikin automasinya. Terus kalau misalnya kayak data scraping dari website, itu juga bisa. Jadi benar-benar lingkupnya bebas. Kalian itu gak mesti dari otomasi web, bisa aja aplikasi kayak Line mungkin atau Spotify, itu boleh. Terus ntar kalian harus ngebikin PowerPoint-nya. Dan presentasi kalian itu ntar dalam bentuk video ya. Jadi kalian boleh rekam pakai Zoom atau aplikasi apapun. Terus video itu ntar bakal kita tampilin di pertemuan ke-9. Jadi kalian nggak bakal presentasi langsung, presentasinya udah dalam bentuk video. Sebentar. Oke, terus nah presentasinya itu kalian harus dalam bahasa Inggris ya. Soalnya ntar bakal ada orang UiPad-nya langsung yang lihat video presentasi kalian dan ngasih feedback dan nanya-nanya tentang automasi yang kalian udah bikin. Jadi itu harus dalam bahasa Inggris. PPT-nya juga harus dalam bahasa Inggris. Terus kita masih belum tahu pasti ntar videonya itu ditampilin di sesi yang mana. Kan kita ada 2 sesi nih, sesi jam 1 sama sesi jam 3. Nah, ntar kalau kalian ada yang berhalangan hadir di pertemuan ke-9 ini, pas nampilin video, itu tuh gak apa-apa. Yang penting tiap kelompok itu wajib minimal ada 2 orang yang hadir. Soalnya ntar orang UiPad-nya bakal nanya-nanya tentang project kalian. Jadi tiap kelompok itu minimal 2 orang yang hadir ya. Nah, terus ini di silabus yang udah tampilin nih sekarang. Sama kemarin kan juga udah dikirim juga kan. Kalian bisa ngambil template-nya, udah ada template buat PowerPoint-nya. Di situ tuh udah lengkap, udah ada background-nya udah disetting, formatnya, posisi-posisinya. Terus ada icon-iconnya juga yang bisa kalian pakai. Pokoknya udah lengkap banget, itu kalian bisa akses linknya di sana, di silabus. Sebentar aku kirim juga deh. Sebentar ya. Oke, aku udah kirim juga ya di kolom chat. Itu di silabusnya kalian juga bisa lihat isi PowerPoint-nya tuh apa aja. Itu ada 5 tuh isinya. Yang pertama tuh nama project-nya, terus anggota grupnya siapa aja, alasan kalian bikin project atau alasan kalian bikin otomasi itu, terus manfaat atau keuntungan dari project yang kalian bikin itu, dari otomasi yang kalian buat. Nah, terus ntar di videonya juga kalian harus ngedemonstrasiin otomasi yang kalian udah buat itu. Nah, terus kan itu di chat aku juga udah kirim link buat daftar kelompok. Ntar aku bakal kirim lagi juga di grup lain. Nah, untuk pembagian kelompoknya itu satu kelompok itu terdiri dari 5 orang ya. Kelompoknya itu bebas, kalian mau cari anggotanya dari yang sesi 1 atau sesi 2 yang jam 3 itu bebas.
Terus deadline pendaftarannya itu hari Rabu tanggal 17 November, jam 12 malam. Lebih tepatnya jam 23.59. Jadi kalau kalian daftar lewat dari jam itu, jam 23.59, kalian bakal di random. Bener-bener di random, kita nggak bakal ngeliat kalian dari sesi yang jam 1 atau sesi yang jam 2, itu kalian bakal bener-bener di random. Nah, cara daftar kelompoknya itu kalian tuh tinggal isi nih. Ini tadi yang sesi 1 udah beberapa yang daftar. Kalian tinggal isi kolom yang kelompok 1 sampai 10 ini. Kalian kelompoknya itu mau kelompok berapa? Kalian tinggal tulis angkanya. Yang lainnya itu eh, nggak usah dikotak-atik. Jangan diedit-edit. Kalian edit yang kelompok 1-10 aja. Terus yang tadi untuk template yang di silabusnya ya. Ini kalau kalian buka, kalian tuh jangan langsung edit di sininya ya. Kalian make a copy. Di sini ada make a copy nih. Terus save aja di drive kalian sendiri. Kalau nggak kalian download juga boleh. Soalnya kalau kalian edit di sini, ntar kelompok lain bisa nge-akses ini juga. Jadi kalian download aja atau enggak make a copy. Itu aja sih dari aku tentang project. Ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada aku kasih ke Kak Yose ya. Terima kasih. Oke, karena nggak ada yang nanya, suara aku kedengeran kan ya? Iya, Kak, kedengeran. Oke, karena kedengeran, kita mulai lagi. Jadi, pada sesi kali ini, kita akan membuat otomasi pertama kita. Kita lihat dulu nih. Ya, pokoknya dari awal kita buat automation kita menggunakan apa namanya? Menggunakan Microsoft Office. Habis itu kita tujuan pembelajaran kita bisa melakukan otomasi, terus melakukan entry data yang melibatkan Microsoft Outlook, Excel, sama aplikasi search kalian, kayak search engine kalian kayak Google Chrome atau Safari dan lain-lain. Terus abis itu kita kontrol otomasi dengan decision point. Jadi kita bisa belajar tentang decision dan juga iteration. Tapi nggak terlalu lengkap ya. Nanti decision dan iteration ini bakal dijelasin lagi pada sesi keberapa tuh. Nanti itu sesi Calvin, itu sesi ke-6 apa. Dan selanjutnya habis itu kita bakal pada sesi kali ini kita akan menggunakan UiPath Assistant untuk menjalankan otomasi sesuai permintaan kalian. Nah, iya sesi 1 tadi belum sampai ini nih, belum nyampe dipublish UiPath Assistant-nya karena kelamaan. Jadi Oke, karena biar nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ya. Jadi sebelumnya kalian udah pada install Studio X kan ya? Apa ada yang belum? Halo? Udah Udah pada Saya belum. kan ya? Saya belum install. Oh. Kenapa tuh? Soalnya agak laptopnya itu agak lemot gitu kemarin buat install gitu. Iya, nggak apa-apa. Nanti simak aja berarti dulu ya. Oke, iya. Tapi install ya. Kalau nggak ngerti nanti tanya aku aja. Oke, jadi sistemnya pada kali ini kita akan mendapatkan email dari Outlook, terus dari noreply@uipath.com. Habis itu kita dapat emailnya tuh nggak satu doang, sekitar ada 4. Nanti itu tipenya invoice gitu. Nanti kita bikin otomasi di mana dia bisa langsung save 4 email ini langsung ke folder kita. Terus habis itu di sini di invoice ini kita bakal mengecek diskon dari masing-masing klien. Jadi ada 4 invoice, isinya beda-beda klien. Nanti kita bakal ngecek berapa diskonnya pakai di website ini nanti. Gitu. Oke,
Biar nggak lama-lama lagi, kita buka website-nya dulu yuk. Ini nih. Nih, website-nya itu udah aku taruh di sini nih. Nih, di atas tadi di posan pertama nih. Udah? Udah pada coba belum? Coba pencet dulu web itu, link yang aku kasih. Nanti dia bakal ngalahin ke sini. Habis itu kalau udah, kalian ulang dulu aja deh. Misalnya kita ke part 1. Nah, nanti ada tulisan notify me. Habis itu type your email address. Kalau aku pakai email binus. Terus habis itu kita harus ini sepeda. Ini sepedanya maksudnya sepeda motor. Oke. Cross. Bus. Ini kok nggak bisa ya? Tulis semua dengan gambar jembatan. Nah, udah. Oke, habis itu kita pencet send. Nanti ketika kita pencet send, nanti kita bakal ngeliat di email kita. Coba. Ini kenapa sih? Coba. Coba aku ulang lagi ya. Ini karena pakai berkali-kali kali. Motor. Oh, udah. Ternyata aku udah dapet nih kotak masuknya, guys. Tapi kok cuma 1, 3, 2, 1. Cuma 3. Kalian udah nyoba belum? BTW. Guys. Kak, yang tadi kakaknya kirim di apa tuh? Chatnya kok nggak ada ya? Yang di bawah reply 1 tadi. Oh, yang ini? Iya. Itu nggak ada sih di sini. Di sini. Di chat. Nih, kolom chat ya. Aku kirim ulang. Tuh. Oke. Terus abis itu nanti kalian isi email kalian. Terus abis itu identify kalau kita bukan robot. Abis itu kita send. Abis itu nanti kita dapat email nih, guys. 4. Ya kan? Abis itu, oke, kita lanjut lagi. Kita buka UiPath Studio X ya. Langsung. Aduh. Kalian buka juga ya UiPath Studio X. Nah, aku mau jelasin sedikit ya. Kalau ini bagian opennya, ini sama kayak sebenarnya kayak Microsoft Office juga ya, user interface-nya. Jadi kayak ini untuk membuka ini untuk membuka project di folder kalian. Ini folder recent yang terakhir aku pakai. Terus abis itu ada new project. Nah, ini untuk kalian membuat suatu project baru. Ini ada blank task, itu nanti kita menggunakan blank task, jadi kita membuat project untuk membuat suatu automasi baru. Kalau template ini nanti kita membuat suatu project, tapi digunakannya nggak sekarang gitu loh. Untuk bakal dilakukan nanti. Nah, ini template yang disediakan lah berarti untuk melakukan otomasi. Jadi kita mau buat sendiri dulu ya. Sebelumnya kita pencet tools dulu ya guys.
Jadi di tools ini kita harus pakai extension ya. Jadi pakai extension, kalian harus pasang dulu nih Excel add-in. Nah, kita harus pasang dulu oke. Terus habis itu install. Tuh, repair successful. Gitu. Kita menggunakan Excel kali ini, terus sama Outlook. Nah, kalau di sini Outlook extension-nya emang nggak ada. Tapi kalian di Windows kalian harus ada Outlook-nya gitu loh. Kalian di Windows kalian pakai Outlook nggak? Oke, kalau gitu pokoknya intinya kalian harus punya Outlook ya, kayak aku nih di Windows ya. Oke, terus abis itu kalau Outlook udah otomatis ter-repair, abis itu jangan lupa extension browser kalian. Kalian mau pakai Firefox atau Chrome, jadi kita pencet klik juga ininya. Kak, Terus ini ada yang bilang linknya error. Linknya error. Coba di reload aja. Kita bisa reload nggak? Kak, tempat saya juga. Apa? Bisa, Tempat tapi kalian? lama terus error. Oke, kalau gitu. Tempat saya juga error, cuman tapi di emailnya udah ada yang itu sih, yang invoice-nya itu 4. Oh, udah 4 ya? Iya, cuman tapi tulisannya di webnya itu error occurred kalau nggak salah. Coba aku buka dari sini ya. Oh. Ini bisa. Coba di ini. Coba kok kamu nggak bisa. Kalau coba di reload aja deh. Nanti keluar notify me kayak gini. Terus masukin, terus send email kamu, nanti kamu bakal dapat ini nih, invoice ini. Nanti invoice ini yang bakal kita otomasi gimana dia bisa jadi PDF, terus abis itu kita masukin nentuin discount-nya gitu dan lain-lain. Sebelumnya kita setup environment UiPath Studio X dulu nih. Jadi ada Chrome, kalau aku pakai Chrome ya. Kalau kalian browsernya terserah. Kalau pakai Firefox gitu. Di setup dulu ya. Oke. Nanti ada keluar tulisan successful. Kalau aku udah di prepare, jadi nggak usah di lagi. Oke, selanjutnya kita buat nih blank task. Lanjut lagi, terus abis itu session 2 ya. Session 2 part 1 kalau aku. Part 2. First automation using Microsoft Office. Gitu kan? Nah, ini terserah kamu. Nah, ini nama proses name-nya terserah sih sebenarnya. Tapi aku buatnya kayak gini. Location-nya dibuat di sini. Aku ini terserah kalian ya. Kalau aku mau buat di sini sih. Aku di sini aja deh. Oke, terus abis itu kita buat ininya sama aja. Session first automation. Udah nggak usah pakai ini. Jadi description-nya kita melakukan checking client discount, checking customer atau customer discount. Jadi kita bakal menentukan diskon masing-masing customer. Oke, kita create aja, lanjut. Gitu. Teman-teman di sini ada yang kesulitan nggak? Masih masih nggak dapat email juga tadi? Apa masih nggak, website nggak bisa di reload? Siapa tuh tadi?
Aku lanjutin dulu aja ya. Oke. Jadi aku jelasin dulu ya di sini. Jadi di sini ada activities. Activities ini adalah aktivitas yang template yang untuk membuat suatu membuat robotnya itu. Jadi kita tinggal drag and drop aja. Jadi kayak misalnya ada nih, sabar aku nge-lag deh. Nih misalnya di command ini. Sebentar guys, aku agak nge-lag. Nah, ini di command ini aku di sini bisa kelihatan kan ada create HTML content atau pokoknya nanti kalian belajar lah itu activities-nya. Terus abis itu di sini ada run, kita menjalankan robotnya. Terus abis itu kita ada project kita bisa ngelihat tempat kita nyimpan projectnya. Terus abis itu di sini ada resource ini adalah kalau misalnya kita klik nanti kita bakal ngelihat resource apa yang kita gunakan di dari orkestrator. Jadi resource dari orkestrator ya. Orkestrator itu tempat kita nanti nyimpan file ininya file robotnya ini ketika kita udah nge-publish gitu. Nanti misal kita udah nge-run nih, udah fix nih robotnya kayak gini. Nanti kita publish gitu buat nanti digunakan kembali di lain waktu gitu. Nanti ini ada properties juga. Properties ini juga kayak lebih detail dari misalnya kalian aktivitasnya itu mau diubah, dimodify dikit. Nanti di properties ini ada detailnya, kalian bisa edit gitu di situ. Oke. Kalau karena waktunya singkat kita langsung aja ya. Jadi karena untuk pertama kita nyimpen semua emailnya terlebih dahulu ke file di folder kita. Aduh. Aku cukup nge-lag ya. Nah. Jadi use desktop Outlook app di sini. Tadi kalian ngerti nggak caranya? Aku ulang ya. Jadi pencet plus aja tadi, plus yang ada di tengah. Terus abis itu keluar nanti kayak gini. Keluar nanti tuh kayak gitu ada search-nya, nanti kalian tulis aja use desktop Outlook app gitu. Nanti bakal jadi kayak gini. Sudah? Apa masih ada yang kendala nih? Ini kayaknya ada yang ngechat ya. Oh enggak, beda. Oke. Kita lanjut aja. Tuh. Sorry guys, laptopku udah mulai agak lemot nih. Soalnya aku ini sih Mac tapi dipakein Windows, digabung ada Windows ada ini. Nah, ini kita pertama account ini kita nentuin email account mana yang kita gunakan. Kalau aku kan pakai email Jose tadi nama aku tadi. Terus di sini tulis aja di sini my inbox gitu. Tuh kan ini udah mulai nggak jelas nih guys. Oke, habis itu kita langsung aja karena itu emailnya berulang kali, jadi nggak satu doang, ada 4. Jadi kita pakai for each ya. Jadi kita itu untuk suatu iterasi itu pengulangan, itu kita gunakan for each. Jadi masukin activity drop each. Nah, masukin activity ini for each di sini. Di sini. For each email. Masukin aja. Nah, keluar nanti. Habis itu nanti kita pencet plusnya tadi yang di dalam ini ya, di dalam activities ininya. Jadi kita kayak gini nih kelihatannya tuh. Terus habis itu kita in emails from. Nah, ini kalian terserah
emailnya tadi emailnya kalian masukinnya kemana tadi? Kalau misalnya ke kotak masuk biasa, ke inbox. Kalau masukinnya ke inbox biasa, jadi pencetnya inbox aja. Gitu. Nah, karena di inbox ini kan nggak ada macam-macam dari berbagai macam orang ya guys. Nggak semuanya dari UiPath tadi aja. Terus harinya juga walaupun harinya itu hari ini doang, tapi bisa aja hari ini tuh kita dapat email nggak dari UiPath doang gitu loh. Ngerti nggak sih? Nah, oleh karena itu kita bikin kondisi untuk memfilter ibaratnya. Sehingga yang dituju tuh email yang tadi doang, yang 4 tadi gitu aja. Jadi yang pertama ada 2 filter nanti yang kita akan gunakan. Yang pertama from, ini habis itu equals, habis itu klik email yang tadi. Nih. Apa namanya tadi? noreply@uipath.com. Kita buka dulu. noreply@uipath.com. Yaudah, kalau nggak kebuka, ini aja deh. Langsung aja. Ngelag banget guys, parah. Nah, ini dia StudioX. Ini tulis aja. Tadi ini pencet tanda plus, habis itu pencet teks, terus habis itu tulisannya no reply at uipath.com. Sesuai nama email yang tadi ya. Tuh kan. Agak ngelag banget nih guys, sorry ya. Jadi habis itu selanjutnya kita tambahin lagi untuk waktunya. Di sini kita bisa tentuin waktunya kapan. Nih date. Habis itu newer than jangan 7 days. Maksud aku. Ganti aja jadi today. Oh, ini kayaknya deh. Udah nih. Sorry guys. Nah, ini dia. Today. Sorry nge-lag banget nih guys. Parah dah. Oke. Terus abis itu tadi filternya 2 ya. From dari siapa dan tanggalnya kapan. Dan di sini ada conditionnya juga all, di sini and atau or, ya kan? Jadi perbedaannya gini, kalau yang SI atau IT pasti tahu. Jadi kayak kalau misalnya all itu jadi 2 kondisi ini yang kita buat ini terpenuhi dua-duanya, harus dua-duanya terpenuhi. Kalau or itu salah satunya aja cukup terpenuhi gitu. Oke. Jadi karena kita harus memenuhi 2 kondisinya itu, kita mencetnya and ya. Oke, habis itu kita oke. Oke, terus habis itu use browser. Aku boleh minta bantuan salah satu teman-teman nggak untuk share screen, soalnya aku agak nge-lag banget nih soalnya. Jadi aku bantuin dari salah satu teman kalian aja yang share screen. Ayo, ada yang mau nggak jadi volunteer? Soalnya aku nge-lag banget nih guys. Ada yang masih ngikutin nggak? Masih pada ngikutin kan ya? Saya masih Kak, cuman karena belum punya aplikasinya jadi nggak bisa Kak. Oke. Kalau Vincent ngikutin nggak?
Aduh. Kak, mungkin aplikasi yang kayak gak perlu boleh di close dulu, kayak PowerPoint-nya, Oh ya, terus oke. tab Chrome-nya. Oke, thanks Alvin ya. Nah, kan dia keluar lagi. Soalnya dia nge-lag, guys. Oke, coba nih. Kita ulang lagi ya. Ini pada ngikutin kan nih? Takutnya aku udah jelas-jelasin nggak ngikutin lagi. Oke, ini kan udah mesin ini nih. For each email. Terus abis itu kita save email attachment. Nah, di sini. Di sini untuk menyimpan emailnya. Nah, habis itu kita pilihnya current mail aja. Habis itu karena untuk masing-masing email. Terus habis itu extensionnya kita nggak usah dihituin, dibiarin aja. Karena bakal jadi XLS juga. Terus save to foldernya, ini kita bakal nyimpan ke suatu folder. Jadi kita buat aja folder baru, itu di project. Nah, habis itu open project folder. Nah, di sini open project folder itu kita ngelihat tempat kita di mana nyimpan folder-folder dari nyimpan file tadi, nyimpan file project tadi. Nah, ini bisa kelihatan dari pencet project. Kita mencet project. Habis itu keluar tadi open project folder. Sorry di sini nih. Di sini nih. Tuh, open project folder. Nah, habis itu aduh, aku agak ngelik banget nih. Tadi nggak kayak gini deh. Aduh, laptopnya kambuh. Kok project setting jadinya? Open project folder. Nah, susah banget guys. Nah, open project folder. Nah, kita buat file baru di sini ya. Terus namanya invoice. Kok properti sih? Aduh. New folder. Sebentar, aku coba ganti laptop dulu deh. Bentar ya guys. Oke teman-teman, kita tunggu sebentar ya, ini Kak Yose mau ganti laptop dulu. Mungkin tunggu sekitar 5 menit dulu ya. Sorry ya karena ada kendala gini. Guys, coba aku ini dulu ya. Aku keluar dulu coba. Untuk nge-restart semuanya.
Halo guys, ini kayaknya harus di restart dulu tadi. Oke, kita ulang lagi ya. Sebentar, aku ini lagi. Sorry banget nih, kendala laptop gembel. Maklum ya guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita mulai ke sini nih. Kita mulai lagi UiPath-nya. Ini masih pada ngikutin kan ya? Apa pada nggak ngikutin? Ngikutin Kak, masih. Oke. Ricky ngikutin nggak Ricky? Ricky kedengeran nggak Ricky? Oke nih tadi udah pada nyampe sini kan ya? Terus habis itu karena kita udah for each email, jadi untuk setiap kita melakukan iterasi untuk setiap email. Terus habis itu karena emailnya banyak, habis itu kita save email attachment untuk menyimpan emailnya. Terus habis itu kita mau menyimpan dalam satu folder. Nah habis itu kita nyimpannya di open project folder. Itu open project folder itu kita dapat melihat di project kita, tempat di mana project kita disimpan. Habis itu kita tambahin aja di sini suatu folder bernama invoice. Gitu. Invoice. Di sini invoice. Terus habis itu kita selanjutnya untuk nyimpan foldernya. Jadi kita save to folder invoice tadi yang kita udah buat. Nih. Oke, lanjut. Nah, sudah selesai. Ini baru pertama nih guys, belum selanjutnya. Jadi ini cara untuk menyimpan invoice tadi, yang 4 tadi. Nah, coba. Ini katanya udah last run successful. Tadi kan aku udah mencet run tuh. Terus pas udah selesai run, katanya last run successful. Nah, sekarang kita coba lihat dulu nih guys, di invoice-nya. Tuh, udah ada filenya kan? Udah langsung kesimpan. Gitu. Ada yang mau nanya? Permisi Kak, ini cuman di tempatku aja atau emang di semuanya juga? Cuman dari tadi agak nge-freeze soalnya. Jadi yang di share screen sama videonya kakaknya juga nge-freeze. Oh iya, nge-freeze ya? Coba aku ulang. Kak, kameranya matiin aja biar lebih ringan. Oke, yaudah. Kita matiin aja kameranya. Oke nih. Masih belum kelihatan sih, Kak. Share screen-nya masih belum kelihatan? Di aku sih belum. Ini udah kelihatan belum sekarang? Masih Belum, Kak. Waduh. Lagi presenting padahal di sini. Tulisannya. Udah, Kak. Udah. Udah, Udah, Kak. Oke, karena nih, kalian udah sampai sini belum? Jadi kayak habis for each email, terus habis itu masukin kondisionalnya, terus habis itu ini tadi in emails from-nya kita masukin ke kotak kalau aku ke inbox, terserah kalian ya kalian kemana, kalau aku ke inbox ya. Karena tadi nyampenya ke inbox emailnya, terus habis itu kita masukin condition-nya seperti ini, terus habis itu save email attachment-nya seperti ini. Jadi untuk menyimpan emailnya ya, kita buat folder baru di project, terus open project folder, habis itu kita buat folder invoice, habis itu kita masuk pencet browse for folder, kita pilih folder yang tadi kita telah buat tadi untuk masukin invoice yang untuk menyimpan tempat di mana invoice tadi kita simpan. Coba aku delete lagi ya. Terus habis itu kita run nih. Nanti apakah dia bakal keluar di invoice-nya? Tuh. Dia bakal keluar. Gitu. Nah,
selanjutnya kita bakal ngelakuin mana tadi ya? Acme-nya. Nah, di Acme-nya ini kita bakal nentuin diskon dari masing-masing invoice. Di invoice itu ada diskon untuk masing-masing customer gitu. Nih coba kita lihat ya. Nih misalnya di invoice 1 kita lihat. Terus kita lihat invoice 2, kita lihat juga. Nih di invoice 1 kita bakal melihat ada client code. Ini kita copy aja client code-nya 678 ya. Kita copy aja. Habis itu di sini kan ada part 1. Part 1 tadi untuk ngirim kita email. Nah, nanti ini ada part 2. Part 2 ini untuk masukin client code yang tadi di Excel ini. Jadi kelihatan kan di Excel di dokumen invoice di file invoice pertama ada client code-nya, ada client code-nya bertuliskan 564. Habis itu kita masukin aja di sini. Terus keluar kok 678 564 tadi ya, 564 kita buka aja tuh diskonnya keluar 100. Habis itu nanti kita bakal masukin ke sini ke field ini, jadi masukin ke client discount-nya tadi. Nah kalau satu kan ribet ya, kalau misalnya filenya ada 90-an kan capek. Jadi kita bakal bikin automation-nya, nanti setelah udah dibuat diskonnya, kita bakal ubah file Excel-nya jadi PDF, gitu. Oke, yang pertama, selanjutnya kita pakai, kita klik aja plus di luar area ini, bikin plus baru, bikin activities baru, di paling keluar, habis itu tulisannya use application or browser. Habis itu indicate application to automate. Jadi kita nentuin nih browsernya, nama browsernya apa. Jadi kita tinggal kayak gini aja. Pencet indicate ini. Indicate ini kita pencet. Terus habis itu, nah dia bakal kayak gini nih ngehijauin. Nah, klik to select application. Kita klik aja ini page-nya. Nah, dia bakal nge-identify URL-nya. Tuh. Selanjutnya, biar kita cepat-cepat aja ya. Selanjutnya itu kita baru namanya kita buka iteration lagi. Karena kita melakukan aktivitas yang berulang lagi gitu. Jadi for each file in folder. Kenapa kita milih file in folder? Karena kita bakal membuka beberapa file dalam satu folder, terus melakukan iterasi yang sama gitu. Perulangan yang sama. Oke. Jadi kita pilih for each file in folder. Habis itu selanjutnya selanjutnya kita bakal milih ininya apa? Foldernya. Jadi yang pertama kita milih folder tadi yang kita buat invoice tadi, di mana tempat folder invoice ini tempat file kita disimpan. File invoice tadi ya. Oke, selanjutnya ini nggak usah filter ini extensionnya nggak usah. Selanjutnya kita mulai untuk memasukkan aktivitasnya, di mana kita pakai aktivitas type into. Type into ini berfungsi untuk memasukkan, mendeteksi lah ibaratnya. Jadi ini mendeteksi yang field mana yang mau diisi gitu. Jadi type into. Jadi nanti kita bakal type into field ini, ngerti nggak? Oke, aku lanjut aja. Ini kita tinggal indicate aja. Aku ulang ya. Jadi ini kan ada indicate in Chrome. Jadi aku indicate aja. Habis itu aku pencet field-nya. Habis itu pilih anchor-nya. Anchor-nya itu biasanya judulnya ya. Jadi untuk hint lah ibaratnya, hint
sehingga dia dapat mengidentifikasi field-nya lebih akurat, jadinya dia mengidentifikasinya gitu loh. Oke, setelah field-nya, targetnya udah diituin, anchor-nya udah udah diklik juga, di-identify, kita confirm langsung. Habis itu type this-nya ini kita masukin ini apa yang mau diketik di field ini. Jadi kita aku lupa sesuatu. Sebelum type into itu kita pencet Excel dulu, use Excel file. Nah, di sini, sorry guys. Jadi use Excel file ini berfungsi untuk, karena kita kan menggunakan file-file Excel ya. Invoice tadi berisi extension-nya itu kan Excel, dibukanya pakai Excel gitu. Jadi for each file in folder yang berextension XLXX yang dapat dibuka oleh Excel gitu loh. Nih, jadi kita pilih aja. Pilih aja di sini plus, habis itu current file, habis itu di sini full name. Oke. Di sini full name, habis itu reference as. Di sini kita tulis aja invoice karena masing-masing invoice. Nah, di sini aku kelewat satu step nih, satu activities. Di sini agak ribet sih, guys. Nah, dengerin aku ya. Jadi ini di UiPath ini ada namanya design time sama run time. Jadi kalau design time itu waktu kita untuk mendesain robotnya, run time itu kita menjalankan robotnya itu. Jadi sebelumnya itu kita kan belum mendapatkan invoice ini ya. Kalau kita mulai dari awal, pada awal tadi sebelum aku melakukan run tadi, kita kan belum mendapatkan invoice-nya tadi. Setelah aku menjalankan yang ini saja nih, yang aktivitas yang dari use desktop Outlook app ini aja, dia baru dapat ini kan, baru dapat invoice-nya. Gitu kan. Nah, kalau kita jalanin satu-satu gitu juga, jadi kita harus jalanin ini dulu, aktivitas yang ini dulu, baru keluar yang ini lagi, baru pencet yang ini lagi. Kan agak lama juga ya. Jadi kita ibaratin kita kan masih design time ini kan namanya. Jadi kita ibaratin kita tuh belum memiliki invoice-nya sama sekali. Jadi aku hapus aja ya. Nah, tapi gimana dia cara untuk mengidentify di mana, ini kan aku buka dulu lagi ya. Ini kan ada invoice-nya. Nah, dia kan pengen identify row berapa client code-nya, terus juga tempat untuk nulis discount-nya juga kan. Nah, untuk itu kita dapat melakukan membuat suatu template. Di sini ada template file. Gitu. Jadi semuanya dihapus dulu aja. Tapi sisain satu. Jadi aku ini dulu deh. Keluarin dulu ini invoice. Close dulu. Nah, ini aku hapus aja ya dari 2 sampai 4. Terserah kalian mau pilih template yang mana, tapi aku saranin invoice 1 jadiin template nanti. Nah, invoice 1-nya ini pindahin ke tempat awal yang ini. Tempat di mana kalian menyimpan folder project-nya, file project-nya. Nah, ini ada invoice 1 kan. Nah, aku bakal ganti dia jadi template, di mana dia bakal, si robot ini bakal ngelakuin hal yang sama di setiap filenya dengan bantuan template ini. Gitu loh. Oke, invoice template ini aku buat ya. Jadi kalau misalnya aku pencet ini kan, tadi kan, ini browse for filenya. Kalau misalnya aku buka folder invoice-nya, ada emang folder invoice-nya. Cuman kan kosong. Karena aku udah hapus. Dan
karena ibaratnya kalau dari awal kita nge-start itu kan file Excel-nya juga belum ada gitu loh. Jadi otomatis dia juga belum ada. Lanjut kita bikin template file, habis itu kita masukin invoice template tadi yang salah satu invoice yang kita jadiin template. Oke, dan selanjutnya ini karena tadi ini aku salah, jadi aku masukin. Jadi setiap kalau di sini kalau yang yang stepnya bertahap gitu, sequential, jadi aku masukin kayak gini. Jadi file aku ulang aja deh kalau kalian nggak ngerti. Aku delete ya. Jadi ini buat activity baru di dalam activity Excel file. Habis itu kalian buat type into. Oke. Habis itu di type into ini kita bakal ini pilih tadi targetnya sama anchor-nya. Oke, habis itu confirm. Habis itu type this ini kan kita udah nunjukin nih field mana yang bakal kita masukin value-nya kan ya. Nah, kita ini nentuin value-nya type this kan. Ketik ini maksudnya. Nah, ketik apa? Ketik yang ada di Excel file-nya tadi. Kita harus buka dulu. Nah, ini dia. Nanti kalau kita, nih aku ulang dulu lagi ya. Nih, type this, habis itu invoice, habis itu indicate in Excel. Nanti dia bakal kebuka sendiri Excel-nya. Tuh. Nah, kita tentuin nih row berapa ya untuk yang row berapa, field berapa, baris berapa, kolom berapa ya yang dipilih untuk dimasukin sebagai value di field tadi gitu. Karena itu tadi tentang field untuk client code, aku milih untuk yang client code dong. Jadi aku pilih ini row jadi L8. Jadi habis itu confirm. Habis itu next. Setelah nih kalau aktivitasnya kan habis kita masukin client code-nya, habis itu ngeklik kan. Berarti kita milih klik, aktivitas klik gitu. Oke, kita langsung masukin klik. Nah, ini dia. Nah, kita pilih klik apa nih? Nah, ini yang diklik. Salah. Cancel. Yang diklik itu orange ininya. Sub. Nah, anchor-nya dipilih yang ini aja nih. Yang biru-biru ini. Oke. Habis itu confirm. Nah, selanjutnya setelah ngeklik, kita ngelakuin namanya setelah diklik tidak bakal keluarin hasil teksnya kan. Jadi misalnya ibaratnya tadi kan ini client code-nya nih yang di template 564. Kita klik, keluar diskon-nya kan. Berarti kita get text namanya. Di activities ini, add activity, terus habis itu get text. Nah, dapatkan hasilnya tadi. Nah, ini nih. Kalau kalian, aku mau tambahan fitur aja sih ini. Misalnya kalian belum ngisi ininya nih, sebentar, cancel dulu. Ini fitur fitur yang disediakan. Jadi misalnya ini belum ada nih part 1, part 2. Jadi misalnya di sini nih ada client code. Tadi kan kita mau pilih, kita yang pilih ini nih. Mana tadi UiPath di Excel. Nah, ini kan indicate. Nah, ini kan belum ada value-nya. Kita bisa pause kayak gini pakai F2. Terus kita masukin dulu 564 terus klik. Nah, keluarkan diskonnya. Nah, ini baru keluar lagi hijau-hijaunya.
Jadi dia nge-pause dulu nih F2 buat kita ngelakuin aktivitas. Nah, baru keluar hijau-hijaunya lagi. Nah, di sini kan kita milih value-nya nih. Get value-nya lah ibaratnya. Nah, ini kan value-nya 100. Di situ kita ambil anchor-nya, judulnya sebagai anchor. Title. Oke, confirm. Habis itu, setelah itu kita save Excel file as PDF. Jadi dibuat disimpan file Excel-nya itu sebagai PDF. Oke, selanjutnya itu kita pilih. Nah, ini kita bikin file baru aja. Nah, bikin lagi PDF. Folder PDFs gitu. Oke. Ini suaraku kedengeran kan ya? Ya, kedengeran, Kak. Kedengeran, Kak. Kedengeran. Terus abis itu udah buat filenya, kita browse kayak tadi lagi. Terus pencet. Oh enggak. Kalau di sini karena kita mengconvert extensionnya dari XLXS menjadi PDF, kita buat kayak gini. Kita nggak pencet browse, kita pencet text. Pencet plus, habis itu pencet text. Nah, di text ini kita buat sabar, kok kebuka sih dia? Nih, kita bikin ini invoice. Ini text. Habis itu kita pilih nih current file, terus ini pilih yang name. Pilih aja. Untuk ini buat nentuin namanya. Nanti ini current file kita milih yang name, dikarenakan nanti ini current file ini maksudnya dia menuju nge-refer ke nama tadi yang invoice 1, invoice 2 gitu. Nah, name gini. .pdf gitu guys. Nah, habis itu di sini kita masukin nama folder kita. Tadi kan PDFs. Terus habis itu slash gini. Save. Habis itu udah deh. Coba kita mulai dari awal ya. Validation error. Coba. Smell kotak masuk. File, browser, vendor, for each file. Invoice. Name is pending, use Excel file, invoice, sales project, XLXX, type into. Oh ini, get tax discount-nya aku lupa. Ini get tax discount-nya ini kita masukin nih ke indicate in Excel. Kita masukin ke field mana. Nah ini field-nya itu di sini tadi. Nah client discount-nya bakal dimasukin ke sini. Coba confirm dulu. Oke, next. Coba, takutnya aku ada salah lagi nih. Aku emang orangnya teledor. Coba. Nah, dia mulai aku udah run, dia akan mencoba menjalankan aplikasinya. Tuh. Dia bakal jalan sendiri. Ini tanpa aku gerakin ya. Nah, last run successful katanya. Tulisannya tuh ada pop-up-nya. Bukan pop-up sih, apa sih message-nya. Nah, kita lihat di PDF-nya. Wah, ada nih. Nah, tapi kan kesalahannya di sini nih, kita masih salah nih guys. Masih agak error.
Karena di sini kita mau save PDF. Nah, tapi di sini masih .xlsx nih guys. Jadi ibaratnya itu kalau di kalian pasti kayak gini. Jadi invoice 4.xlsx.pdf. Jadi dotnya 2 kali. Oleh karena itu kita harus solve problemnya. Oh iya, sama kesalahannya juga di sini. Kesalahannya itu salah satunya di sini juga tadi. Nih, pas buka Yola. Nih. Ini file ini apa yang nomor 2 ini file yang nomor 2 itu nggak jelas isinya. Kenapa nggak jelas? Karena dia value-nya itu kalau salah client code-nya 678 ya. Pas dibuka tuh, this client doesn't benefit from any discount. Jadi si client di invoice 2 ini, si client 2 ini dia ini nggak dapat diskon. Jadi dia error di sininya, di filenya jadinya tadi tuh. Oleh karena itu kita harus melakukan solve the problem 2 tadi. Yang pertama mengubah file PDF tadi menjadi akurat, menjadi benar lah. Tadi kan karena ada 2 extension, jadi digabung .xlsx sama .pdf gitu. Oleh karena itu kita harus melakukan seperti ini, yaitu pertama kita harus buat separator ibaratnya. Jadi di sini sebelum get text discount kita buat left to right. Nah, text left to right. Jadi kita akan memisahkan namanya sama tipe extension yang digunakan gitu. Nama filenya sama extension yang digunakan. Jadi text to left sama text to right ini. Text to left, text to right activities ini. Jadi yang pertama itu kita lakukan adalah full text-nya ini kita ubah. Jadi current file, habis itu kita bikin name. Oke. Ini sampai sini udah pada masih ngikutin gak nih? Takutnya pada nggak ngikutin nih. Jadi aku kayak ngomong sendiri sama batu. Ini kita pilih name ya. Ayo pada ngikutin gak nih? Masih Kak. Aja ya biar okay. Masih Kak. Oke, nice. Siapa tuh? Terus abis itu ini kita full text-nya kita pilih current file. Current file itu nge-refer ke file-file yang tadi untuk dari awal tadi invoice tadi. Habis itu current file nama filenya name. Habis itu kita pilih nih custom separatornya. Jadi kita ingin memisahkan kan. Kalau di sini kan ini activities-nya text to left or right. Jadi kita ingin memisahkan teks yang di sebelah kiri sama teks yang di sebelah kanan. Nah, kita kan gunanya untuk memisahkan extension sama nama filenya. Jadi oleh karena itu separator yang digunakan adalah dot titik. Kenapa? Karena di titik itu kita memisahkan tipe extension sama nama filenya gitu. Jadi itu pemisahnya. Separator itu artinya pemisah ya guys. Jadi text to left as. Jadi di sebelah kiri itu kan nama filenya. Berarti kita harus buat dulu nih save for later use. Nanti ini bakal digunakan. Jadi kita ini nge-custom, ibaratnya nge-custom lah. Jadi yang di sebelah kiri itu file name namanya. Habis itu yang di sebelah kanan pakai ini save for later use juga. Ini file extension. Oke. Terus habis itu di sini yang di PDF tadi ini kita ubah teks. Ini yang file name tadi kita ubah. Kita delete aja dulu yang ini, yang file name ini. Nah, kita masukin yang value yang tadi nih, yang di atas
nih yang kita bisa lihat nih. Coba kita lihat nih file ini nih, save file name tadi di sini nih. Kita kan buat tadi save value. Nanti sehingga save value ini bakal dapat digunakan di tempat lain. Nah, ini di aktivitas save file as PDF tadi. Nah, teksnya diubah, bakal diganti jadi ini tadi, use save value file name .pdf. Gitu. Save. Dah. Habis itu coba aku dulu ya. Aku hapus dulu coba. Kita run lagi coba. Scan-nya keluar. Studi save. Tuh, keluar diskonnya. Ini tanda masih runningnya tuh di sini ya guys. Di sini itu. Kok masih running terus ya? Nah, tuh tulisannya last run successful di message-nya di sini di atas. Coba kita lihat di PDF-nya. Nah, ini nih, aduh. Tadi aku nggak dihapus ya? Nggak jadi kehapus ya? Nah, ini kayaknya, aduh, aku bingung jadinya yang mana tadi. Nah, ini kan filenya jadi nambah nih. Coba kita lihat. Nah, ini kan udah benar nih, tuh. Udah benar .pdf dia. Gitu. Nah, tapi yang di file 2 ini, dia udah ke solve belum problemnya? .pdf-nya ini. Kayaknya salah ya. Kayaknya yang ini benar. Oh, kayaknya dia masih error nih, file 2. Berarti problem pertama solve, problem untuk extension solve, tapi problem untuk file kedua belum solve nih guys. Jadi kita harus mengulang lagi, menambahkan suatu aktivitas lagi. Nah, jadi karena ada dua kondisi di mana diskon kan tadi di sini nih di Chrome, satu diskonnya muncul, satu diskonnya nggak muncul kan. Nah, karena satu diskon itu ada dua kondisi kan. Ibaratnya kalau kalian nge-coding, kalau anak IT atau anak SI itu ada if else, if conditional. Tapi kalau di sini di sini juga ada namanya if. Nanti kita nambahinnya di sini ya. Di sebelum nih habis mencet buttonnya, habis itu tambahin add activity. Nah, di sini kan ada if nih. If ini bisa digunakan, tapi karena kita di suatu di browser, untuk browser itu dia ada juga if else ya, cuman beda namanya. Jadi ada dua, satu if, satu lagi itu namanya check app state ya benar. Jadi check app state ini nih check app state. Jadi kita tambahin ini check app state. Nah, di check app state ini ada dua kondisi kan, jadi bisa kebagi dua. Jadi aku masukin aja ya. Jadi misalnya ini diskon client code si invoice 2. Client code custom invoice 2. Nah, ini kan keluar kayak gini. This client doesn't benefit from any discount. Kayak gitu kan. Nah, kita bisa ngeliat nih kayak gini nih. Indicate in Chrome. Misalnya
hasilnya ini. Targetnya ini, anchor-nya ini juga. Terus gini. Ketika ibaratnya gini, ketika kita setelah mengklik, habis itu keluarnya kayak gini, this client doesn't benefit from any discount. Misalnya target appears, berarti kita harus melakukan sesuatu nih guys. Jadi kita bakal nulis di Excel-nya itu value-nya 0. Jadi nilai diskonnya itu 0 gitu. Jadi kita pakai right cell seperti yang di bawah tadi untuk aku juga lupa nih satu lagi. Right cell tadi belum digunain ya. Jadi di sini di sebelum save Excel file as PDF sebelum di get text discount, kita harus menambahkan right cell juga nih guys. Kenapa harus nambahin right cell? Right cell ini untuk kita dapat ini nih. Jadi di Excel ini, aku lupa. Jadi di bawah ini ada name sama email address pengirim. Nanti kita bakal ngirim si invoice ini kan kita bakal ubah jadi PDF. Nah, PDF-nya ini kita bakal kirim balik lagi ke UiPath-nya lagi gitu. Nah, kita masukin nama dan email address kita gitu. Nah, caranya gimana? Kita nambahin activities right cell di habis kita masukin diskon tadi. Nah, kita tulis nih what to write-nya. What to write-nya berarti nama kalian, misalnya YOC. Habis itu YOC Amanda@binus.id gitu. Save. Nah, ini aku lupa ya. Ini sebenarnya kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa sih. Tapi nanti jadi aneh aja, guys. Nah, ini lanjut lagi tadi. Misalnya kalau si this client doesn't benefit from any discount. Nah, ketika ini appears, kalian harus menulis ini teksnya ini menjadi 0. Nah, kita ngasih tahu where to write. Nah, where to write-nya ini kita indicate in Excel. Nanti dia bakal keluar. Nah, dia bakal sama juga kayak tadi, kita pilih. Sabar. Nah, ini di sini client discount-nya. Client discount-nya nggak jadi $1, bakal jadi 0 gitu, guys. Nah, habis itu kalau misalnya ini nggak muncul gimana? Nah, kalau nggak muncul berarti keluar diskonnya kan, berarti $100 kayak tadi nih. Nah, berarti dapat get text discount kan? Ambil value diskonnya, habis itu masukin ke Excel-nya. Oleh karena itu kita naikin aja nih ini ke sini. Masukin gitu. Oke. Selesai. Coba kita run dulu ya. Tadi sesi pertama tuh nggak selesai. Hup. Nih, coba kita masukin sub. Kode 564564 dulu ya guys. Lapor awal 6782. This client doesn't benefit from any discount. Dia jalan sendiri guys. $235 keluar diskonnya $125. Nanti diskonnya dimasukin ke Excel. Nanti Excelnya dijadiin PDF, dimasukin ke folder PDF tadi. Kayak gitu guys. Ini kok 235 mulu ya dia? Kenapa nih? Jadi berulang-ulang dia.
Ini tanda masih runningnya tuh di bawah tuh, di sebelah Excel kelihatan tuh. Masih running. Ayo dong. Dia lagi tahu ngotak-ngatik apa aku nih. Nah, last run successful. Coba kita lihat di file PDF-nya. Waduh, jadi banyak banget ya. Sebentar. Ini tampaknya aku ada kesalahan ini. Oh, ini override existing. Jadi override existing ini juga harus di ini ya guys. Di checklist. Karena dengan kalau misalnya ini, if true, the existing file with the same name as an attachment will be overwritten. Gue ini harus dicentang. Terus abis ini aku lupa ada pengaturan juga nih. Salah nih. Nah, makanya pantesan tadi keluar banyak ya. Di sini save as PDF. Ini kita gunakan nih guys propertiesnya. Nah, properties. Nah, propertiesnya ini end page-nya ini kita clear value-nya, ini juga start page-nya kita clear value. Kenapa? Karena nanti kalau enggak, ya seperti tadi tuh, nggak jelas. Jadinya file-nya jadi banyak banget. Terus nanti dia bakal digabung. Misalnya invoice 1, 2, 3, 4 digabung jadi satu PDF. Gitu. Udah, lanjut. Coba kita ulang lagi ya. Nggak usah diulang lagi deh. Kelamaan waktunya udah jam segini. Oke, habis itu setelah ini kita dilihat aja dulu. Setelah ini berhasil, coba aku cek ya invoice 22 ini. Ayo, bisa. Bisa. Apa yang ini ya tadi? Kok nggak bisa dibuka guys? Tidak bisa dibuka ini. Apa yang menolak ya? Menolak banget ya. Coba pakai ini deh. Microsoft Edge. Nah ini. Oh kok nggak bisa ya? Sabar. Ini habis itu kayaknya aku melakukan kesalahan lagi nih. File name, file extension, PDF, file name, text, file name, PDF, oke. Write to cell, full text, full name, custom, bla bla bla. Discount, keluar, discount, type to insert. Habis itu di sini apa nih? First template udah bener. Oh ini kali ya. Current file bener. Filenya. Coba aku lihat ya. Current file invoice terus invoice. Oke. Halo, tadi aku keputus ya? Halo, tes. Iya Kak, agak kesendat sedikit Kak. Apa? Agak berhenti tadi Kak. Oke. Karena share screen-nya masih jalan. Oke. Pokoknya ini kan langsung nih
Ini udah berjalan. Coba ini kita hapus aja dulu. Ish. Ini bisa dihapus ya. Delete. Session PDF. Oh ya udah. Nah, ini kita setelah itu kita bakal ngirim file PDF ini ke UiPath-nya lagi. Jadi aku kecilin aja nih ya, biar kelihatan. Nah, ini kan kelihatan aku kecil. Oke. Nah, lanjut ya. Karena aku kecilin. Jadi karena nanti abis ini kita mau kirim file email juga kan ke ke UiPath-nya lagi. Aku masukin aja ini ke sini. Karena kita menggunakan Outlook lagi kan. Jadi tinggal tambahin aja file ini baru di sini. Apa namanya? Activities baru. Jadi aku ingin activities use Outlook, menggunakan Outlook lagi kan. Jadi ngapain lagi aku buat extension? Boleh kayak gini deh. Misalnya kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Terus abis itu ini kan kayak gini. Terus abis itu aku tambahin di sini. Boleh aja. Cuman kan jadi lebih panjang. Jadi aku taruh aja di sini dalam. Abis itu buat tambahin di sini. Ini karena dia di email, kita bikin send mail. Kita buat jadi send mail, send emailnya. Nah, ini kelihatan nggak share screen aku ya, tulisannya? Kelihatan kan ya? Ini my inbox. To-nya ini kita bikin aja teksnya kalau itu kan no reply ya. Berarti kita ngirimnya ke sini nih, guys. Enggak, aku lihat tuh Outlook apa. Ke first automation nih. Automation first. Coba kirim ke pihak UiPath-nya. Ini sub automation first. Habis itu kita pilih ini automation first at uipath.com. Habis itu sisinya usah. Habis itu subjeknya terserah kalian. Hi, this is my subjeknya itu ini. Apa ya? Kalau aku tuh tadi apa? Hi there. Terus invoice for today. Jadi ini kita bikin invoice for today. Lanjut, habis itu kita bikin body-nya. Wah, terserah kalian sebenarnya bikin begini. Hi there. Kalau aku sebelumnya itu kayak gini. Apa ya? Kulit dulu. Hi there, find attach. Hi there, find attach. The invoices. You wanted me to check. Gitu. Terserah kalian sih sebenarnya itu. Nah, ini kalian bisa lihat deh. Ini ada tulisannya save as draft. Kalau ini dia bakal nyimpan email kamu langsung jadi draft. Jadi nggak langsung dikirim. Kalau gitu kita close saja. Terus itu kita attachment file-nya jadi folder. Foldernya itu dari PDF tadi. Oke, lanjut. Taruh, aku kayak masih kurang yakin nih guys. Ini aku buka dulu deh. Bam, jadi gede banget. Kayaknya aku ada yang kurang nih guys. Aku lupa tapi. Coba. PDFs, coba. Teks. Kelebihan kayaknya sih. Enggak. Oke. Ini seharusnya udah ya. Coba kita run aja. Terus nanti dia bakal lihat. Mantap. Keluar scannya.
Oh iya, ini kayaknya dia berulang-ulang ya guys ya. Aku cari tahu salah di mana. Ini ada 564-nya berkali-kali dia iteration, berulang-ulang kali. Overwritten. Jadi nanti invoice-nya banyak banget guys. Aku lupa deh, kayaknya ada salah satu. Tuh, jadi dia ngeklik berapa kali lah untuk dapetin value-nya. Ini waktunya udah mau cepat, udah tinggal dikit lagi nih. Ini udah sih sebenarnya seharusnya. Biar lihat langsung lihat emailnya aja nanti. Ayo. Publish. Publishing. Tuh, jadi dia ngeklik berkali-kali guys. Karena waktu kurang cukup. Nanti aku cari tahu aku salah di mana. Soalnya ini jadi kayak berkali-kali nih dia bikinnya 534 berkali guys ya. Nah, coba kita lihat Outlook ya. Nah, hari ini coba kita lihat. Kita refresh. Coba. Loh, kok last run successful, tapi emailnya belum kirim nih. Bukan, ini bukan. Nah, ini udah kekirim nih guys. Oh. Tapi filenya banyak ya. Tuh. Aku kayaknya ada salah melakukan iterasi nih, coba. Aku lihat dulu ya. Karena waktu yang nggak cukup, nanti aku kasih tahu apa? Aku cari kesalahan aku. Pokoknya itu kurang lebihnya seperti itu guys. Nah, habis itu untuk mempublish ininya. Nah, ini untuk kita bisa melakukan publish apa robotnya. Jadi automationnya ini kita bisa publish ke orkestrator. Orkestrator itu apa? Orkestrator itu penyimpanan yang disediakan oleh UiPath-nya ini untuk menyimpan robot kita. Jadi nanti si project kita ini bakal dibentuk menjadi package. Package-nya ini bakal digabung oleh apa ya? Apa namanya, aku lupa. Nih, aku buka dulu. Yang ini. Bentar ya. Bentar ya Calvin. Nah, ini nih. Jadi kita project, habis itu kita publish. Ini nanti kita akan publish. Nanti kita akan robot kita bakal disimpan di UiPath Orchestrator, di mana di project kita bakal menjadi package dan digabung di associate with folder, dan nanti foldernya ini bisa kita panggil sewaktu bisa, jadi kan dia akan membentuk suatu proses namanya di orchestrator ini. Jadi package kita digabung dengan associate with foldernya. Nah, habis itu sewaktu-waktu kita ingin menggunakannya lagi, kita bisa menggunakan UiPath Assistant.
Jadi ini udah langsung ke download ya. Misal kalau kalian udah download Studio X-nya, kita bisa langsung nih bisa nyari tuh UiPath Assistant tuh. Udah langsung ke download juga otomatis. Nah, nanti untuk memanggil robotnya itu kita bisa pakai UiPath Assistant tadi. Nah, caranya jadi aku bakal ajarin cara nge-publish-nya dulu ya. Nah, ini publish. Ini package properties-nya, ini nama package-nya. Ini langsung ke ini kok, ke nah, ya ini package name publish. Nah, ini dia bakal nyimpen di personal workspace feed. Jadi di ibaratnya folder kalian sendiri lah, kayak folder individual kalian sendiri. Nah, ini new versionnya. Nah, ini versionnya itu 1.01 ini dari ini kan kalian buat baru. Jadi 1.0.1. Dan misalnya kalau kalian ngambil folder ini lagi, terus habis itu di adjust lagi, terus diperbarui, di modify lagi, nanti ada new version lagi 1.0.2 gitu. Nah, ini kita langsung publish aja ya guys. Next. Bukan. Ini kita sertifikat sign. Oh, ininya salah ya namanya. Namanya yang bagus apa nih? Kayaknya karena kepanjangan kali ya. Nah, ini kita publish aja. Bam. Another process. Oke. Kayaknya ini karena sedang digunakan ini. Coba kita ini dulu. Error mulu nih guys. Padahal tadi di pertama tadi nggak error. Nah, ini kita hapus dulu. Delete personal process. Yes. Ini juga proses. Oke. Nah, coba kita ini bikin. Ini kita publish lagi. Habis itu, sorry ya guys, agak ngaret. Aku mau ini kok. Kita publish aja tadi. Oh, XLXX-nya. Filenya itu digunakan for another process. Coba publish lagi. Nah, udah. Karena tadi file XLX ini masih dipakai ya. Nah, ini publishing package. Package already exists. Aduh. Coba kita lihat. Mana package-nya belum ada, Neng. Apalagi sih masalahnya? Kita ubah namanya. Nah. Oh, package-nya udah ini ya. Using Microsoft Office 1. Publish. Namanya. Kadang bikin namanya aja ribet, guys. Nah, publish successful ini. Oke, sampai situ selesai pertemuan kita untuk hari ini. Nanti aku bakal cari tahu lagi ya guys, ini kenapa tadi filenya berulang ya. Jadi coba aku lihat. Nih, PDF-nya jadi banyak banget ya. Ntar aku coba cek lagi ya. Oke, Kak Alvin, tampaknya hari ini udah selesai. Oke, ini aku mau ngasih tahu dikit aja sih sebelum
kita dokumentasi. Jadi sebenarnya tuh kalian nggak usah terlalu takut, nggak usah mikir ini susah, nggak usah terlalu pusingin dulu. Soalnya memang hari ini tuh sebenarnya jadwalnya kita tuh cuman sekedar bikin otomasi bareng aja, Iya. belum mahamin detail-detailnya. Nah, ntar tuh pertemuan-pertemuan selanjutnya baru kita bakal belajar bareng tentang detail-detailnya, tiap activity, ini gunanya apa, itu gunanya apa. Jadi nggak usah terlalu pusingin dulu. Soalnya memang otomasi hari ini agak susah sih, soalnya banyak yang dipakai. Iya. Ya udah, karena waktunya udah jam segini ya, aku mau Kita dokumentasi. dulu. Ya, tolong di on cam ya teman-teman. Backgroundnya juga dipakai yang minggu lalu. Iya, biar kita untuk dokumentasi ke ininya, ke pihak UiPath-nya nih guys. Yuk teman-teman dibuka kameranya guys. Iya. Ayo dong bisa pakai. Kemarin perasaan banyak yang bisa ya. Vincent Colin. Terus siapa lagi tuh? Apa nih? Ayo guys. Oke, Oke, Vincent Colin. Nice Vincent Colin. Terus habis itu kemarin banyak perasaan ya? Ada 2-3 gitu. Biar cepet. Ya udah Calvin, kayaknya nggak ada yang mau lagi nih. Ya udah, aku SS aja kan. Vincent Colin doang. Ya udah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman udah boleh live. Oke, teman-teman, nanti aku bakal bikin tutorial tentang video ini kok. Nanti juga aku bakal kita bakal ngasih record video ini ya, meeting hari ini. Jadi kalau misalnya kalian bingung terus ada yang salah, nanti bisa tanya-tanya aku juga kok via PC juga. Oke. Terima kasih ya guys hari ini. Oke, makasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Ini aja kali ya, Vin. Meeting. Ya udah, ini aku aja ya Kak. Ya, stop recording aja.